Amin. Great. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan saya tidak putus-putusnya akan menyatakan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka. Saya mau ini benar-benar tertanam dalam diri saudara. Bosan-bosan deh. Sampai dia mekarat dalam jiwa saudara. Sampai kalau saudara kebangun tengah malam. Mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang dia suka. Tapi meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Karena mencintai Yesus bukan hanya mau melakukan apa yang Yesus suka. Tapi berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada. Kita mau buat langkah profetik kita. Sama-sama bilang saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan saya percaya betul. When we get rid of that. Waktu kita kehilangan segala sesuatu yang Yesus gak suka. Maka tanpa kita sadari. Kemajuan rohani kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Yes, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-13. Wow. Dan di pembahasan ke-13 kita sedang membahas. Janganlah mengharapkan balasan manusia. Apa yang Yesus gak suka? Yesus gak suka kita menjadi kecewa. Yesus gak suka kita menjadi tertekan. Dan salah satu yang membuat kita kecewa dan tertekan karena kita mengharapkan balasan manusia. Karena manusia pada dasarnya gak bisa dipegang. Manusia pada dasarnya mudi. Ada kalanya manusia akan berbuat baik. Ada kalanya saudara gak buat seberapa. Tapi apa yang dia balas dalam hidup saudara sungguh sangat luar biasa. Tetapi ada kalanya kau melakukan yang baik. Tapi balasan yang saudara terima akan sangat menyakitkan. Saya ingat waktu saya kecil. Omak saya nasihatin saya. Apa nasihat omak saya? Ngilman kalau kamu buat main sama orang pasti buat main sama kamu. Omak senyala gitu. Jadi omak kasih nasihat. Ngilman kalau kamu buat main sama orang pasti buat main sama kamu. Apa itu pendeta? Gilbert, kalau kamu buat baik sama orang pasti buat baik sama kamu. Setuju? Dan itu yang kita pegang bertahun-tahun. Kita harus berbuat baik sama orang. Karena kalau kita buat baik sama orang, orang pasti berbuat baik sama kita. Pertanyaan saya sederhana. Halo? Semangat dong. Ya. Pertanyaan saya sekarang. Kenyataan yang nasihat ini benar gak? Kalau kita buat baik sama orang, orang pasti buat baik sama kita enggak? Oh, ini belum kebaktian Natal. Malam kudus. Sepi amat. Ada orang gak sih? Saya tanya, jawab kenapa? Halo? Gini. Halo? Halo? Ini saya mau tanya, ajaran ini benar nggak? Yang setuju bilang betul, bukan sekarang. Yang setuju bilang betul, yang nggak setuju bilang enggak. Ajaran ini benar nggak? Kalau kamu buat baik sama orang, orang pasti buat baik sama kamu. Sepi. Ulang. Kalau saudara setuju, kalau saudara anggap betul, bilang betul. Kalau saudara nggak setuju bilang no gitu. Ya. Ajaran ini betul nggak? Kalau orang buat baik sama kamu, kalau kamu buat baik sama orang, orang pasti buat baik sama kamu. Enggak. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, kok enggak pendeta? Karena kenyataannya kita udah buat baik sama orang, tiba-tiba kita ditusuk dari belakang. Kita dikhianati, kita disakiti. Makanya Alkitab bilang, janganlah menanti pembalasan, janganlah menanti, ya kan, balasan dari manusia. Artinya apa? Ya udah kalau gitu kita nggak usah buat baik sama orang. Itu yang keliru. Kita tetap berbuat baik.
Bukan supaya kita menerima balasan yang baik. Kita berbuat baik karena Yesus telah terlebih dahulu baik buat saya. Yang saja katakan amin. Yang setuju sama saya bilang, saya berbuat baik. Karena Yesus terlebih dahulu berbuat baik pada saya. Yes. Ayo sama-sama bilang, saya harus berbuat baik. Karena Yesus terlebih dahulu berbuat baik buat saya. Yes. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara. Saya berbuat baik. Karena Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik pada saya. Jadi kita berbuat baik bukan untuk menantikan sesuatu. Tapi kita berbuat baik karena sudah mendapatkan sesuatu. Wow, sama-sama bilang saya sudah mendapatkan sesuatu. Ini yang kita mau belajar. Janganlah mengharapkan balasan manusia. Karena Yesus gak mau kita kecewa. Yesus gak mau kita stres. Yesus gak mau kita tertekan. Klik. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Di bawah judul perikop, siapakah yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Why? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau sudah mendapat balasannya. Nah, ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh memperhatikan saudara kita yang berhasil, sukses. Bukan. Bukan berarti kalau engkau ulang tahun lalu ada saudara yang kaya jangan diundang. Adik saudara kaya jangan diundang. Teman gereja saudara yang kaya jangan diundang. Ya nggak begitu juga. Yesus bukan memberi pesan jangan undang orang kaya. Tapi Yesus memberi pesan jangan kamu mengharapkan balasan. Dan juga jangan hanya fokus ke orang kaya aja. Karena yang saya percaya anak Tuhan bergaul dengan semua. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, kita harus bergaul dengan semua. Pesan gembala hari ini buat setiap saudara. Kita harus bergaul dengan semua. Jangan membeda-bedakan kelas. Sama-sama bilang kita harus bergaul dengan semua. Bergaul dengan semua itu bukan hanya berarti kita bergaul hanya orang miskin. Tapi bergaul dengan semua bukan hanya berarti kita bergaul dengan orang kaya. Bergaul dengan semua artinya kita anggap semua orang sama karena kita tahu semua berharga di mata Tuhan. Boleh gak stop dengan istilah dia kaya, dia miskin. Buat saya hidup itu bukan soal kaya atau miskin. Hidup itu soal bersyukur gak? Hidup soal membawa damai gak? Hidup soal jadi berkatnya, 3 itu aja kok. Hidup bersyukur gak? Hidup bawa damai gak? Hidup jadi berkatnya. Mau dia miskin, mau dia kaya. Kok dia gak bisa bersyukur? Dia gak bisa membawa damai, dia gak bisa jadi berkat. Buat saya troublemaker. Tapi semiskin apapun, sesusah dia. Tapi dia orang yang bersyukur. Dia orang yang membawa damai, dia jadi berkat. Buat saya itu orang berharga. Haleluya. Ayat 13, jadi ingat ya. Bukan gak boleh berurusan sama orang kaya, tapi persoalannya jangan kita membeda-bedakan orang. Karena tujuan yang Yesus maksudkan adalah jangan sampai kita mengharapkan balasan. Yes. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Orang-orang cacat, orang-orang lumpuh. Dan orang-orang buta. Ayat yang ke-14. Klik. Dan engkau akan berbahagia. Jadi artinya gini. Fokus utama Yesus. Yesus mau kita berbahagia. Ada orang yang beranggapan Yesus tuh mau kita menderita, sengsara. No, I don't think so. Soalnya kayaknya sekolah Alkitabnya gak tamat deh. Atau sekolah Alkitab soalnya kayaknya di bawah pohon asem deh. Masa Tuhan mau kita menderita, kita sengsara? Ada aja orang yang beranggapan makin kita sengsara, makin kita miskin, makin kita menderita. Yesus makin dimuliakan. I don't think so. Yang saya tahu Yesus mau kita berbahagia. Kenapa orang menikah? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong. Supaya apa? Dia lebih berbahagia. Jadi kalau karena engkau menikah, engkau jadi tertekan. Something is wrong with you. Engkau gak bisa mensyukuri jalan Tuhan. Ada hal-hal yang kau belum mengerti tentang apa itu pernikahan.
Karena menikah harusnya membuat hidupmu lebih bahagia. Bu. Bu. Mumpung saya lagi di Amerika nih Bu. Saya kasih tugas boleh ya Bu ya? Nanti malam Bu, sebelum tidur tanya sama suami. Pak, semenjak kau nikah sama aku, hidupmu lebih bahagia atau lebih tertekan? Kalau suami ibu langsung peluk ibu, cium ibu dan bilang, you are my wonderful wife. Artinya, you are a great wife. Tapi kalau suami ibu tiba-tiba balik badan, jangan macam-macam, jangan nanya aneh-aneh. Artinya ibu harus baptis ulang Bu, bertobat. Harus daftar baptisan pranatal Bu. I'm just kidding. Tapi yang saya mau bilang, Bu, jangan sampai suami ibu menikah sama ibu lebih menderita. Pak, saya kasih tugas Pak, besok pagi Pak, jangan nanti malam Pak. Ibu-ibu biasanya kalau masih malam pikirannya banyak persoalan Pak. Pagi-pagi waktu berbangun Pak, peluk istrimu dan tanya, sayang, semenjak kamu nikah sama aku, hidup kamu lebih bahagia atau tertekan? Kalau istri meneteskan air mata, sambil memandang kau kedip-kedip begitu Pak. Ibu-ibu kan gitu kalau senang, sambil meneteskan air mata kedip-kedip. Sayang, aku beruntung punya suami seperti kamu. Wah, itu hal yang luar biasa Pak. Tapi kalau tiba-tiba istri bilang, makanya jangan kebanyakan minum kalau malam. Bu, Pak, harusnya makin menikah makin bahagia. Kalau sudah melayani Tuhan jadi makin tertekan, something is wrong. Karena yang Tuhan mau kita berbahagia. Ada orang sebelum pelayanan hidupnya happy. Pulang gereja semangat, makan. Tapi setelah melayani, pulang gereja rapat, stres. Ngomongin orang itu sih ini. Kalau engkau pulang gereja ngomongin orang. Engkau pulang gereja cuma ngomongin masalah. Saya khawatir. Engkau bukan orangnya untuk terlibat dalam pelayanan. Atau kau melayani dengan cara yang keliru. Karena yang saya tahu. Orang makin terlibat dengan pelayanan, hidupnya makin bahagia, makin bersemangat, makin luar biasa, makin cinta Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Dan kau akan berbahagia. This is the will of God. Yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita berbahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya I will pay you back. Jadi Tuhan gak mau hidup kita stres. Tuhan gak mau hidup kita tertekan. Tuhan gak mau hidup kita kecewa. Dan Tuhan kasih jalannya. If we want to be happy. Hal yang harus kita hindari. Kalau kita mau ada dalam perkenanan Tuhan. Hal yang kita perlu hindari. Jangan mengharapkan balasan dari manusia. Karena kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, manusia yang bumpy ini akan membuat jiwa kita juga bumpy. Tetapi kalau kita sadar bahwa Tuhan telah memberkati kita terlebih dahulu, saya membalas cinta Tuhan dan kita percaya berkat Tuhan akan luar biasa buat kita. Haleluya. Klik. Saya coba pelajari. Bahwa pada dasarnya Tuhan mencari orang yang tulus dan rendah hati. Kenapa Tuhan mencari orang yang tulus dan rendah hati? Karena orang yang tulus dan rendah hati akan selalu berbahagia. Sama-sama bilang sama saya, orang yang tulus dan rendah hati pasti akan selalu berbahagia. Orang yang tulus dan rendah hati pasti selalu berbahagia. Yang kedua bukan hanya berbahagia, tapi orang yang tulus dan rendah hati akan dibela Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berbahagia. Yang kedua sama-sama bilang sama saya akan dibela Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang tulus dan rendah hati akan mengalami banyak mujizat dari sorga. Sama-sama bilang sama saya akan mengalami banyak mujizat dari sorga. Dan yang keempat, orang yang tulus hati dan rendah hati akan selalu jadi berkat. Sama-sama bilang akan selalu jadi berkat. Saudara mau hidup berbahagia? Saudara akan mau melihat pembelaan Tuhan? Saudara mau melihat mujizat-mujizat dalam hidup saudara?
Saudara mau hidup jadi berkat, pastikan hidupmu tulus dan rendah hati. Sama-sama bilang, saya memilih untuk tulus dan rendah hati. Jadi saya simpulkan bahwa pada dasarnya Tuhan mencari orang yang tulus dan rendah hati. Yang tidak mencari pujian dan balasan dari manusia. Kadang-kadang kita bertanya, apa Tuhan gak mau saya bahagia? Loh justru sebaliknya. Kalau kita mau menyenangkan hati semua orang, kita hanya mau menerima balasan dari manusia, kita hanya mau menerima pujian dari manusia, ujung-ujungnya kita tertekan. Ujung-ujungnya kita kecewa, ujung-ujungnya kita kehilangan sukacita, ujung-ujungnya kita ada dalam pemberontakan. Kenapa? Karena kita merasa, saya udah buat ini, kenapa saya tidak dapat ini? Tetapi ini yang saya mau bilang. Kenapa kita melakukan yang baik? Masa saya melakukan yang baik, tulus, lama-lama saya juga habis-habisan. No. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita sudah menerima yang baik dari Tuhan. Makanya Daud bilang, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Haleluya. Jadi pada dasarnya jelas. Saya mau sudah ngerti ini dulu. Tuhan mencari orang tulus dan rendah hati. Yang tidak mencari pujian dan balasan dari manusia. Karena tulus dan rendah hati tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tulus dan rendah hati akan membuat kita mengerti arti hidup yang sebenarnya. Haleluya, klik. Lihat 1 Tesalonika 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Jelas. Paulus bilang juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Kami berhak kok untuk mendapat balasan. Kami berhak kok dipuji. Kami kok berhak mendapat upah kami. Tapi kami tidak mencari itu. Dengan lain kata, kalau kami dipuji, kami memuliakan Tuhan. Kalau kami dibalaskan hal-hal yang baik, kami tahu itu anugerah dari Tuhan. Kalau kami mendapatkan apa yang harusnya kami terima, itulah titipan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya bilang hidup kayak gitu paling asik. Sama-sama bilang sama saya paling asik. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya mau jemaatnya asik-asik. Jemaatnya bukan jemaat yang ribet. Jemaatnya bukan jemaat yang apa-apa kecewa. Apa ngotot, apa-apa berontak. Hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Yang setuju angkat tangan kanan bilang hidup saya penuh dengan berkat Tuhan. Lebih semangat dong. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya penuh berkat Tuhan. Hidup saya penuh berkat Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau ingatkan buat saudara. Hidup itu bawa asik-asik aja. Jangan apa-apa mikir, apa-apa stres. Makanya Paulus dengan tegas bilang sama jemaat di Tesalonika. Kami tidak pernah mencari pujian dari manusia. Kami tidak pernah mengharapkan balasan dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun sebetulnya kami dapat berbuat demikian. Itu hak kami. Untuk mendapat balasan, untuk diberkati, untuk dipuji. Tapi kami tidak mencari itu. Karena kami tahu kami melakukan semuanya karena Tuhan sudah terlalu baik buat hidup saya. Saya sayang sama jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Meskipun saya ada di luar. Tapi hati saya ada bersama-sama dengan saudara. Buat saya gampang sekali untuk sekedar mengundang tamu. Tapi saudara ini jemaat yang tidak sekedar butuh asal firman Tuhan. Saudara butuh firman Tuhan yang kuat, yang membangun, yang dewasa. Karena pertumbuhan rohani saudara sudah sangat baik. Karena khotbah di gereja ini bukan sekedar khotbah-khotbah lepasan. Khotbah di gereja ini seperti orang sekolah saudara-saudara. Baru selesai pembahasan 33, kita masuk lagi 33. Kita baru selesai pembahasan 33 hal penting tentang kerajaan Allah. Sekarang kita masuk lagi 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian baru. Karena saya mau sudah mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Sehingga iman Kristen sudah terus bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, hidup sudah bahagia. Saya gak tahan lihat gereja Tuhan hari ini penuh dengan orang-orang yang kecewa, yang tertekan, yang terluka. Karena tidak bisa kita hindari, masalah selalu ada. Tapi kita tidak mengharapkan balasan dari manusia.
Kalau kita menghadapi masalah, kita tahu persis balasan, berkat, anugerah, promosi yang saya terima semua berasal dari Tuhan. Haleluya. Klik. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang tidak mencari balasan manusia? Sebagian saudara berkata, ya tapi kan saya juga masih punya perasaan, pendeta. Kalau saya berbuat baik sama orang, saya juga ingin diwongke. I know it's normal. Tapi kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, apa yang dulu kuanggap normal, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia. Aku lebih senang berkenan kepada Kristus daripada berkenan kepada manusia. Makanya saya jelaskan. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang tidak mencari balasan manusia. Buat saya, orang yang masih mencari pembalasan manusia. Ya kalau saya buat baik minimal dihargain saya kayak. Buat saya orang-orang seperti itu dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih menjadi orang-orang yang kalau saya dihargai saya merasa berarti. Kalau saya dihargai saya semangat. Kalau saya dihargai saya merasakan menemukan hidup ini. Tapi kalau saya tidak dihargai saya kecewa, saya marah. Saudara gue kasih dalam Tuhan, ngapain hidup kita tergantung manusia? Kalau manusia itu bebal. Manusia itu memang ngaco. Manusia itu memang gak ada adabnya. Terus kita harus kecewa. Terus kita harus marah. Terus kita harus tertekan. Terus kita harus gelisah. Santai aja. Hidup kita asik apapun yang terjadi. Haleluya. Sama-sama bilang hidup saya asik apapun yang terjadi. Hidup kita gak tergantung situasi. Hidup kita tergantung komitmen kita sama Tuhan. Nah klik, saya coba pelajari. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang tidak mencari balasan manusia? Yang pertama, jika kita merasa Tuhan saja cukup. Kita kadang-kala Tuhan plus. Ya saya sih percaya Tuhan berkati saya. Tapi orang juga harus hargain saya dong. Wah kalau kita gak dihargain, kita berontak, kita marah, kita kecewa, kita tertekan. Santai bro. Sis, santai sis. Anak-anak Tuhan Yesus, om dan tante, santai. We are not living in Eden yet. Kita bukan belum tiba di sorga. Tuhan saya cukup. Selama Tuhan bela saya, orang mau jatuhkan saya tetap tegak berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, Tuhan saya cukup. 1000 tangan mau jatuhin saya, tangan Tuhan akan angkat dan bela kita. Haleluya. Sama-sama bilang Tuhan saya cukup. Sama-sama bilang Tuhan saya cukup. Sama-sama bilang Tuhan saya cukup. Hari ini saya mau terbakar roh saudara. Kita jadi Kristen yang agak crazy, agak gila-gilaan. Pokoknya bagi kita Tuhan saya cukup. Orang mau hina, orang mau jatuhin, orang mau tertawakan, orang mau kecewakan. Tapi kalau Tuhan yang bela dan sertai kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Pulang dari gereja. Kalau orang tanya, bagaimana tadi kibat? Gilbert gak ada. Parah lu. Tapi pulang dari gereja. Kalau orang rumah tanya, bagaimana tadi? Wow, haleluya. Tuhan saja cukup. Yeah. Amin. Kita sebentar lagi akan memasuki. Minggu depan kita sudah masuk pada bulan terakhir di tahun ini. Saya mau pernyataan ini membara di hati saudara. Tuhan saya cukup. Saya boleh kehilangan segala-galanya. Selama saya punya Tuhan, saya punya segala-galanya. Coba lihat ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau kita orang-orang yang Tuhan saya cukup buat kita. Maka yang pertama kita akan menghadapi semuanya dengan senyum. Yang kedua kita akan hadapi semuanya dengan iman. Dan yang ketiga kita akan hadapi semuanya dengan kepastian. Dan yang keempat kita hadapi segala-galanya bersama Yesus. Karena Yesus saya cukup buat kita. Sama-sama bilang Yesus saya cukup buat saya. Haleluya. Yang kedua.
Oh, masih di poin pertama ini 2 Korintus 12 ayat 9. Nah ini dia. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru kalau kita bergantung sama Tuhan, ketika kita kehilangan segala-galanya, ketika kita dalam kelemahan, justru kita akan melihat kuasa Tuhan sempurna. Sebab itu kata Paulus, sahabat, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sama-sama bilang Kristus saya cukup. Klik. Mazmur 17 ayat 15. Saya mau poin ini sudah jelas betul dasar firman Tuhannya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kita puas kalau apa yang kita mau terjadi. Kita puas kalau duit kita cukup. Kita baru bisa puas kalau kita udah gak ada masalah, gak ada persoalan lagi. Tapi hari ini saya mau bilang. Pemazmur di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Aku bangun pagi dan aku puas dengan engkau karena aku memandang wajahmu. Orang-orang yang menyadari Tuhan saja cukup. Akan menjadi orang yang tahu apa artinya puas. Mungkin yang dia dapatkan tidak seperti apa dia harapkan, tapi dia puas. Mungkin apa yang dia doakan belum terjadi, tapi dia puas. Karena dia tahu yang Tuhan berikan selalu yang terindah, terdasar, terluar biasa. Haleluya, klik. Jadi ingat, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mencari balasan manusia? Satu, jika kita merasa Tuhan saja cukup. Sehingga kita hidup dengan rasa puas. Karena kita tahu yang Kristus berikan selalu yang terbaik dan terindah, terdasar, terluar biasa. Haleluya. Yang kedua, jika kita menyadari balasan dari Tuhan lebih mengagumkan. Lo buat apa saya mengharapkan balasan dari manusia? Kalau balasan dari Kristus justru sangat luar biasa. Orang yang mencari balasan manusia, orang yang mencari perkenanan manusia. Karena pikir kalau manusia sudah beri itu sudah segala-galanya. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau Yesus yang berkati saudara dibanding dengan manusia berkati saudara, mana lebih hebat? Jawab. Sepi amat. Kalau Yesus yang berkati saudara sama manusia yang berkati saudara, mana yang lebih hebat? Saya memilih berkat dari Tuhan. Amin. Siapa yang setuju sama saya? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, sama-sama bilang, saya nantikan berkat Tuhan. Jadi ingat ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak lagi menantikan balasan manusia. Tidak mencari, tidak mengharapkan balasan manusia. Satu, karena kita merasa Tuhan saya cukup kok. Saya puas dengan Yesus. Yang kedua, jika kita menyadari balasan dari Tuhan lebih mengagumkan, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih hebat. Kalau saya bilang balasan dari Tuhan, semua bilang lebih hebat. Balasan dari Tuhan. Pendiam amat saudara. Kalau saya bilang balasan dari Tuhan, semua bilang lebih hebat. Balasan dari Tuhan. Balasan dari Tuhan. Balasan dari Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Coba lihat Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya. Dan menyembuhkan bekas pukulan. Lihat waktu Tuhan bekerja. Waktu Tuhan yang membalut. Waktu Tuhan yang bertindak. Waktu Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Ayat ini bilang apa? Terang matahari terik akan 7 kali ganda. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya 7 kali ganda. Sama-sama bilang sama saya 7 kali ganda. Saya mau tanya, kalau Tuhan ngomong cuma untuk nyenengin kita atau dia akan buktikan? Dia buktikan, betul? Manusia tuh banyak cuma bikin kita fly in the sky. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, waduh, dia buktikan. Alkitab bilang bahkan apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Haleluya, klik. Lihat Mazmur. Mazmur 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Lihat. Balasan manusia bisa mengecewakan. Tapi balasan dari Tuhan selalu mengagumkan
dan memuaskan. Haleluya, klik. Amsal 19 ayat 17, sengaja saya kasih banyak ayat ya. Supaya saudara betul-betul firm dengan pemahaman ini. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, bayangkan memiutangi Tuhan. Dia akan membalas perbuatan itu. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak mengharapkan balasan dari manusia. Karena memang manusia itu gak bisa balas kita mungkin. Dia memiutangi Tuhan. Apa artinya memiutangi Tuhan? Artinya kita punya tagihan sama Tuhan. Dan saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya tagihan sama manusia, manusia bayar nggak? Ya kadang bayar, kadang enggak. Kadang-kala juga mesti diingetin. Dan kalau diingetin juga tarsok. Pertanyaan saya. Kalau kita punya tagihan sama Tuhan, perlu kita ingetin nggak? Bahkan apa yang kita nggak pernah kita pikirkan tuh Tuhan berikan buat kita. Sering kan cerita yang waktu Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Mereka sampai bilang, loh kapan kami melihatnya? Ketika engkau mengerjakan buat orang-orang sederhana ini. Orang-orang yang sedang dalam kesulitan ini kamu mengerjakan buat aku, bayangkan. Kadangkala dengan ketulusan kita mengerjakan sesuatu. Kata Alkitab itu memiutangi Tuhan. Yang akan membalasnya berlipat kali ganda dalam kemuliaannya. Haleluya, lanjut. Klik, yang ketiga. Pertanyaannya bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mencari balasan manusia. Satu, jika kita merasa Tuhan saja cukup. Dua, jika kita menyadari balasan dari Tuhan lebih mengagumkan. Yang ketiga, jika kita mengerti pembalasan manusia terbatas. Sebaik-baiknya manusia pembalasan terbatas dan berpotensi. Ini ngeri. Berpotensi mengecewakan. Itu sebabnya Tuhan gak mau kita fokus sama pembalasan manusia. Klik. Lihat Mazmur 109 ayat 4 sampai 5. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka. Ini yang saya bilang. Tadi kan saya sempat angkat cerita kan. Oma saya mengajarkan, Gilbert, kalau kamu buat baik sama orang, orang pasti berbuat baik kepada kamu. Lalu tadi kan saya tanya kan. Ajaran ini masih berlaku kan sampai sekarang? Kita sepakat untuk bilang tidak. Bahkan Daud juga punya pengalaman. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian, ganti kasihku. Saya mau tanya. Kira-kira zaman sekarang masih ada kayak gini gak? Halo, Pak, Bu, adik-adik muda, rekan-rekanku remaja, para hamba-hamba Tuhan, para bisnismen, para pengusaha, para pedagang, para karyawan, para guru, para dokter, para polisi, para tentara, para politisi. Hari-hari ini kita masih menghadapi orang seperti ini enggak? Kita mendoakan, dia mengutuk kita. Kita berbuat baik, dia mengkhianati kita. Kita menolong, dia memanfaatkan kita. Pertanyaan saya, haruskah kita sakit hati? Haruskah kita dendam? Sampai stroke. Sampai kolesterol naik. Sampai gula darah naik. Sampai kita tertekan. Jawaban saya sederhana. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Yang penting aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Aku melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Lanjut. Yang keempat. Pertanyaannya bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mencari balasan manusia. Satu. Jika kita menyadari Tuhan saja cukup. Kristus saja cukup. Yang kedua, jika kita menyadari balasan dari Tuhan lebih mengagumkan. Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yang ketiga, jika kita mengerti pembalasan manusia terbatas dan berpotensi mengecewakan. Itu sebabnya harus hati-hati. Dan yang keempat, jika kita bersuka cita dalam mengerjakan setiap perbuatan baik kita. Jadi kita bersuka cita bukan karena balasannya.
Tapi karena perbuatan baik kita, I can do something to glorify my God. Saya bisa berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan saya. Saya bisa buat sesuatu yang membalas cinta Tuhan saya. Jadi kita bersuka cita, termotivasi untuk selalu melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang buat baik, menantikan. Ketika nggak dapat, kecewa. Tapi kita walaupun gak dapat apa-apa, kita tetap dapat sukacitanya. Kenapa? Karena kita boleh masuk dalam menjadi orang-orang percaya yang memuliakan Kristus. Kita menjadi orang percaya yang membalas cinta Tuhan. Yang setuju sama saya katakan berbuat baik itu saja indah. Yes, sama-sama bilang sama saya berbuat baik saja itu indah. Sama-sama bilang sama saya berbuat baik saja itu indah. Saya mau jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center mengerti doktrin gereja kita. Salah satunya adalah berbuat baik saja itu indah. Ada banyak orang berbuat baik supaya mendapat balasan. Tapi kita berbuat baik karena itu menyenangkan. Itu yang Kristus kehendaki. Itu yang memuliakan Kristus. Itu yang menjadi bukti bahwa kita mencintai Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya. Makanya saya senang mengajarkan doktrin-doktrin yang membangun ini. Supaya saudara tidak dapat pengajaran yang cuma semangat, tapi nggak ngerti. Supaya setiap saudara tidak perlu menantikan apa-apa. Saudara berbuat baik saja. Karena yang pertama, itu bukti kita cinta Tuhan. Yang kedua, itu tanda bahwa kita menyadari kita sudah menerima terlalu banyak dari Tuhan. Dan yang ketiga, itu kesempatan. Supaya orang melihat kehidupan kita dan memuliakan Bapa kita di sorga. Haleluya. Klik. Mazmur 106 ayat 5. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Bayangkan kalau aku bisa berbuat baik. Aku melihat kebaikan pada orang pilihan-Mu. Aku bersuka cita dengan sukacita umat-Mu. Aku melihat orang tertolong. Aku melihat orang menerima bantuan. Aku melihat orang menerima keselamatan. Aku bersuka cita. Artinya kita bukan bersuka cita ketika menerima balasan yang setimpal. Tapi kita bersuka cita karena kita bisa berbuat sesuatu. Saudara yang ada di rumah ketik live chat saudara. Saya bersuka cita jika aku bisa berbuat sesuatu. Saya bersuka cita jika saya bisa berbuat sesuatu. Saya bersuka cita jika saya bisa berbuat sesuatu. Sampai rumah kita ganti itu. Status kita. Saya bersuka cita kalau saya bisa berbuat sesuatu. Saya bukan bersuka cita kalau saya bisa mendapatkan sesuatu. Tapi saya bersuka cita kalau saya bisa berbuat sesuatu. Katakan amin. Lanjut. Pertanyaan saya sebagai kesimpulan. Adapun hidup yang tidak mencari balasan manusia. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Apa manfaatnya? Yang pertama. Hidup yang tidak mencari balasan manusia tidak mudah menjadi kecewa dan kepahitan. Life is fragile. Handle with care. Ada banyak stiker tulisannya seperti itu. Hidup itu mudah pecah, fragile. Handle with care. Berhati-hatilah. Makanya Alkitab berkali-kali bilang berhati-hatilah. Alkitab bilang berjaga-jagalah. Alkitab bilang waspadalah. Alkitab bilang berdoalah. Life is so fragile. Ada orang-orang yang hari ini melayani Tuhan. Tiba-tiba besok udah hancur. Karena gak tahan dengan fitnah. Gak tahan dengan tekanan. Gak tahan dengan gosip dan permainan-permainan manusia. Ada orang yang hari ini jaya. Tiba-tiba 10 tahun kemudian kita lihat. Terbaring sakit di rumah sakit, stres. Hartanya habis. Lalu kita pikir kenapa begitu? Dia nangis dan dia bilang, pendeta, waktu saya jaya, semua orang di sekitar saya. Tapi waktu saya goyah, orang dekat saya juga merampas, mencuri dari saya.
Hari ini saya mau bilang sama saudara. Orang kalau dia sungguh-sungguh tidak lagi mencari balasan dari manusia yang saya tekankan tadi. Kita sudah beres dengan diri kita sendiri. Kita nggak mudah menjadi kecewa dan kepahitan. Ayub tidak kecewa. Ayub tidak kepahitan waktu dia kehilangan segala-galanya lalu dimaki oleh istrinya. Dia nggak bilang perempuan nggak benar kamu. Selama ini saya bantu sekarang nyerang saya. Perempuan nggak benar. No, santai. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mereka tepuk tangan yang beri sama Tuhan. Sekali lagi dari hati saya yang terdalam. Izinkan saya curhat. Cielah, gembala gue curhat dia mentang-mentang lagi jauh. Saya nggak gengsi untuk curhat. Saya sayang sama saudara. Saya sadar saya bukan gembala yang sempurna. Tapi satu yang saya berani tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya adalah gembala yang sayang sama jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya gembala yang gak pernah pusing. Karena di GBI sebetulnya ada aturan antara gereja satu dengan gereja lain harus 2 kilometer. Tetapi kalau ada gereja dekat kita minta izin. Karena kalau di bawah 2 meter, di bawah 2 kilometer harus minta izin sama gembala setempat. Banyak sekali orang datang minta izin. Saya tanda tangan mau dekat, mau satu lantai 3, I don't care. Di gereja kita di BSD Junction. Di lantai yang sama. Ada gereja GBI. Dekat. Gak apa-apa saya tanda tangan. Karena buat saya. Gereja bukan untuk saingan. Gereja adalah tubuh Kristus. Saling melengkapi. Karena buat saya mungkin bukan pendeta yang khotbahnya paling bagus. Saya mungkin bukan pendeta yang menata gerejanya paling hebat. Saya bukan seorang gembala yang paling hebat dalam melakukan pengembalaan. Saya biasa. Lebih tepatnya saya seorang penginjil. Yang Tuhan perintahkan saya untuk menjadi gembala. Satu-satunya yang saya tahu. Kekuatan saya dalam pengembalaan bukan khotbah. Bukan program. Bukan kepemimpinan. Bukan apapun. Satu-satunya yang saya tahu kelebihan yang ada di gereja ini. Yang bisa saya berikan buat jemaat. Saya mencintai jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan. Every single day. Saya doa pagi, saya doa makan, saya doa siang, saya doa malam. Selalu saya doa. Tuhan berkati. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya nggak tahan. Kau lihat sudah kecewa. Buat saya jemaat pindah gereja. Bukan persoalan serius. Tapi buat saya jemaat tertekan, jemaat sakit hati, jemaat kecewa. Itu persoalan yang sangat serius. Doa saya kuatkan mereka melalui semuanya. Untuk itu saya ingatkan. Jangan mengharapkan balasan manusia. Selama fokusmu Yesus, engkau tidak akan pernah kecewa. Justru yang kau lihat, pembelaannya, penyertaannya, kemuliaannya, dan kuasanya yang sempurna. Katakan amin. Yang kedua, adapun hidup yang mencari balasan manusia berkatnya. Satu, tidak mudah kecewa dan kepahitan. Sekali lagi saya buat statement yang tegas. Jangan mengharapkan balasan manusia. Saya terlalu sayang sama saudara. Saya nggak tega lihat engkau kecewa dan hidup dalam kepahitan. Karena apapun tingkatan iman saudara, serohani apapun saudara. Tapi kalau saudara mengharapkan balasan manusia, ujung-ujungnya saudara pasti kecewa. Meskipun manusia itu adalah hamba Tuhan. Jelas ya? Yang kedua, akan menjadi orang yang lebih legowo gitu. Apa sih legowo itu? Saya nggak ketemu. Lebih rela gitu ya. Lebih rela gitu. Tapi enggak, lebih enak legowo gitu. Legowo. Orang Manado nggak pantas. Ngomong Jawa, legowo no. Ya kan, saudaraku. Kita menjadi orang yang lebih legowo gitu. Musa dikudeta oleh orang-orang
orang dekatnya dia. 70 tua-tua. Dia dikudeta oleh saudaranya sendiri. Tapi orangnya itu enggak ngototan gitu. Enggak kayak stres. Aduh saya kehilangan. Santai aja. Daud. Dikudeta oleh anaknya sendiri. Tapi legowo. Pak. Kenapa sih Pak mikir terus? Bu. Kenapa sih dipikirin terus? Adik-adik muda. Kenapa sih hanya karena dikhianati, karena disakiti, karena dicurangi, dijahati. Terus kok kayak gak terima gitu. Sorry ya untuk ngomong ini. Saya banyak mendoakan orang di rumah sakit. Saya mendoakan banyak orang di ICU. Dan kalau saya boleh terbuka jujur. Banyak orang sakit kadang-kala bukan karena virus, bakteri, dan kuman. Ada banyak orang sakit. Karena mendem gitu. Pak, saya gak tega lihat engkau harus sakit karena mendemnya itu. Ibu dari dasar hati yang terdalam saya bilang, saya gak tega engkau sakit hanya karena engkau mendem. Adik-adik muda mungkin kau diputusin. Mungkin kau dikhianati oleh orang yang paling kau cintai. Tapi gak usah mendem. Saya gak tega lihat engkau menderita karena itu. Belajar legowo. Karena hidup ini kita tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan tidak sediakan buat kita. Tapi waktu kita berani melepaskan apa yang Tuhan tidak sediakan buat kita, kita akan mendapatkan apa yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Katakan amin. Jadi yang pertama, hidup yang tidak mencari balasan manusia tidak mudah menjadi kecewa dan kepahitan. Hidupmu lebih nyaman gitu. Hidupmu lebih asik. Yang kedua, menjadi orang yang lebih legowo. Karena kita tahu. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang ketiga, hidup yang tidak mencari balasan manusia selalu termotivasi untuk berbuat baik. Kalau enggak, akhirnya kita kecewa. Saya ketemu seseorang di dalam penjara. Lalu ketika kita ada waktu sedikit saya ngobrol. Terus dia bilang, Pak Gilbert terima kasih buat waktunya. Saya sebetulnya malu ngomong. Tapi saya beritahu aja. Saya tadinya pelayanan juga loh. Loh, tadinya kamu pelayanan? Iya, Pak Gilbert. Di anak muda kadang-kala juga di umum. Saya kadang mimpin pujian, kadang-kala saya sharing, kadang saya main musik. Loh, apa yang terjadi? Dia bilang tapi 6 tahun yang lalu saya tinggalkan semuanya. Sampai akhirnya saya sadar, rasanya hari ini saya mengerti Tuhan memilih dan memanggil saya. Terus saya tanya apa yang terjadi sebetulnya? Lalu dia bilang, mungkin saya terlalu berharap pada manusia dan terlalu mengandalkan manusia. Saya coba berbuat baik, tapi saya kadang-kala lihat orang gereja juga sangat menyebalkan. Orang gereja juga kadang-kala menyakitkan. Akhirnya saya pikir percuma saya berbuat baik. Itu dia. Kalau kita mengharapkan manusia, akhirnya kita ada pada sebuah titik, percuma saya berbuat baik. Tetapi kalau kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, kita termotivasi untuk berbuat baik karena 2 hal. Satu, kita tahu kita berbuat baik. Karena Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik. Lalu yang kedua, kita berbuat baik. Supaya orang lain tertolong, nama Tuhan dipermuliakan. Dan bonusnya, kalau saya berbuat baik karena Tuhan berbuat baik buat saya berbuat baik supaya orang lain tertolong dan nama Tuhan dipermuliakan, maka saya akan dapat bonus. Bahwa dia juga akan membalaskan hal-hal yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada cerita tentang Alexander yang Agung sebelum dia meninggal. Alexander yang Agung sebelum dia meninggal, dia kumpulkan semua jenderal-jenderal yang hebat. Lalu dia bilang begini, ada 3 permintaanku di hari kematianku. 1, dokter-dokter yang terhebat, yang menangani aku selama ini, biarkan dia yang membawa petiku.
Jangan jenderal-jenderal, biarkan dokter-dokter. Lalu yang kedua, semua harta yang kukumpulkan, sebarkan di tengah-tengah jalan. Bersamaan dengan peti matiku. Supaya banyak orang juga bisa menikmati. Dan yang ketiga, biarkan tanganku keluar tidak di dalam peti. Biarkan angin meniupnya dan tanganku ikut berdasarkan tiupan angin. Permintaan ini permintaan yang aneh yang tidak pernah diminta oleh siapapun. Lalu para jenderal berkata, Tuanku, kami tahu permintaan Tuhan pasti akan kami lakukan. Tapi bolehkah kami bertanya kenapa ini semua? Apa artinya 3 permintaan ini? Lalu kemudian Alexander yang agung yang sudah mulai lemah waktu itu. Memaksakan diri untuk tersenyum. Dan berkata, supaya semua orang tahu. Bahwa dokter sehebat apapun tidak bisa menghalangi kematian seseorang. Karena death is final. Setiap orang pasti mati. Lalu yang kedua. Kenapa aku minta supaya semua hartaku ditaburkan di jalan dan orang lain yang menikmati. Untuk mengingatkan pada orang lain. Bahwa harta tidak pernah bisa dibawa mati. Harta tetap harus ditinggalkan di dunia. Kumpulkan saja secukupnya. Dan yang ketiga, kenapa tanganku harus di luar? Supaya semua orang tahu sehebat apapun karya yang kubuat selama ini. Aku datang dengan tangan kosong, aku pulang dengan tangan kosong. Berarti, kalau kita bisa berbuat baik, bukankah itu anugerah? Kalau kita bisa menjadi berkat, bukankah itu kebaikan Tuhan? Kalau kita bisa menolong orang lain, itulah rahmat sempurna yang Kristus kerjakan melalui kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi adapun yang tidak mencari balasan manusia. Berkatnya, dampaknya. 1, tidak mudah menjadi kecewa dan kepahitan. Itu yang saya harapkan dari saudara. 2, kita menjadi orang yang lebih legowo sehingga hidup kita lebih asik. Yang ketiga, kita selalu termotivasi berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik, ada saja rahmat Tuhan buat kita. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun hidup yang tidak mencari balasan manusia. Yang keempat, selalu terfokus pada perkenanan Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Yang kita cari bukan berkat, Tuhan berkati kita. Yang kita cari perkenanan Tuhan. Saya khawatir di akhir zaman. Ada banyak orang-orang rakus dan serakah. Sama-sama bilang sama saya, rakus dan serakah. Saudara ada di rumah ketika live chat saudara, saya tidak boleh rakus dan serakah. Dan orang rakus dan serakah tidak peduli perasaan orang. Orang mau sengsara kek, orang mau tertekan kek, yang penting yang gue mau yang harus terjadi. Jangan rakus dan serakah. Tapi jadilah orang-orang yang tahu bersyukur. Jadilah orang-orang yang tahu perkenanan Tuhan. Karena saya hidup punya makna. Hidup saya harus jadi berkat. Hidup saya harus memuliakan Kristus. Hidup saya harus makin bertumbuh dalam terangnya. Haleluya. Sebagai ayat terakhir. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman. Pada waktu aku berkenan. Berarti yang perlu kita cari apa? Perkenanan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang saya mencari perkenanan Tuhan. Bu, Pak, adik-adik muda, rekan-rekan remaja. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Selama engkau cari perkenanan Tuhan. Saya percaya hidupmu akan luar biasa. Saya mencari perkenanan Tuhan. Jadi orang ngomongin saudara, orang fitnah saudara, orang curangin saudara, orang hianati saudara, orang jahatin saudara, saudara gak pusing. Karena yang saudara cari hanya perkenanan Tuhan. Dan Alkitab bilang, sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang hari ini. Hari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang hari ini. Hari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.